into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Shalom teman-teman Jim yang ada di rumah. Kembali lagi kita akan beribadah di sore hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau datang sama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Walaupun Tuhan Yesus kami secara online Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, di masing-masing kami, melawat setiap teman-teman kami yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang melayani-Mu Tuhan sore hari ini. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Apapun yang kami lakukan hari ini, kami percaya menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya jadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini, haleluya. Amin. Mari teman-teman datang kepada Tuhan. Tundukkan hatimu, kita mau sembah Tuhan sore hari ini. Sebab Tuhan layak disembah, sebab Tuhan layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Yesus, ku cintakan
tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita sembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sebab Tuhan layak disembah, sebab Tuhan layak ditinggikan. Yesus Tuhan, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak dipuji. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan untuk datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kami terus merasakan Engkau bekerja atas kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di saat-saat ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja atas kami Tuhan. Kami percaya kami ada Tuhan Yesus semuanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Sebab inilah kerinduan hati kami, untuk kami datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Kristus, terpujilah Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar
sebab Engkau layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan bangga punya alasan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah, untuk kami datang kembali Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berbicara di dalam hati kami. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang diperkatakan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman Jim. Hari ini terima kasih kalau saya diberi kepercayaan, diberi waktu untuk menyampaikan. Mungkin hari ini bukan khotbah ya, tapi sharing ya. Jadi hari ini saya cuman mau sharing apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dalam masa-masa ini. Mungkin selama hampir setahun ya, kita nggak ketemu di gereja, kita nggak berjumpa, mungkin ibadah bersama, melayani bersama, banyak hal yang terjadi. Belakangan ini karena pandemi yang terjadi, banyak anak-anak Tuhan, banyak ya hampir seluruh dunia kali ya. Jadi kalau ada yang rasa dia susah sendiri itu salah tuh, karena hampir seluruh dunia ini ngerasain susah, hampir seluruh dunia ini ngerasain masalah dalam hari-hari ini. Jadi banyak orang yang ketika mereka ngalamin masalah, ketika mereka mengalami satu hal yang gak enak ya dalam hidup ini, kadang membuat pikiran kita itu membuat diri kita gak bisa berpikir jernih, gak bisa berpikir dengan baik lagi. Sehingga kadang-kadang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan sesuatu yang nggak baik. Begini, saya mau share sedikit pengalaman apa yang saya alami. Ini terjadi 4 bulan, kurang lebih 4 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Saya lupa tepatnya hari apa itu. Jadi waktu itu malam saya sedang tidur, tiba-tiba saya dibangun. Saya mimpi, dan karena mimpi itu seram sekali ya, jadi saya kebangun dari mimpi itu. Saya kebangun itu kurang lebih jam 3 pagi. Saya nggak bisa tidur lagi tuh sampai pagi. Mimpi itu serem banget ya. Jadi waktu itu ada orang di sebelah saya, tiba-tiba dia bunuh diri gitu. Darahnya moncat kemana-mana gitu, sampai ke badan-badan saya. Sudah itu saya lihat orang di depan saya lagi, ada suami, istri, dan seorang anak. Dia penggal leher anaknya gitu ya. Sudah itu dia penggal leher istrinya, dan dia sendiri bunuh. Dia bilang udah percuma hidup, nggak ada Tuhan lagi. Dia bunuh anaknya, dia bunuh istrinya, dan dia bunuh diri. Begitu saya lihat lagi ke sekeliling kita yang lebih jauh, saya lihat itu jalanan banyak sekali darah gitu ya. Mobil itu banyak sekali darah. Saya lihat banyak orang yang bunuh diri gitu. Makanya karena mimpi itu serem sekali, saya sampai nggak bisa tidur gitu sampai pagi. Saya berdoa, Tuhan apa sih maksudnya dari mimpi ini gitu. Sudah itu saya pagi-pagi tiba-tiba Tuhan seperti bicara gitu sama saya. Coba buka Daniel 3 ayat 17. Coba ya kita buka sama-sama Daniel 3 ayat 17. Sebentar. Kitab Daniel 3 ayat 17 gini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ya, selanjutnya saudara bisa baca dari cerita ini. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu dia disuruh menyembah patung oleh raja. Kalau nggak nyembah, maka mereka akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi, tapi waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan. Dia tidak akan menyembah patung itu dan tidak akan tunduk
oleh raja. Dan itu sikap yang luar biasa ya. Waktu itu diperhadapkan dengan maut, diperhadapkan dengan pilihan yang kalau menolak hukumannya mati. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ambil keputusan itu. Saya renungin ayat ini gitu sampai kurang lebih waktu itu 7:30 pagi ya. Saya sambil ngeteh gitu, sambil sarapan, tiba-tiba ambil gitar. Saya langsung ke kamar anak saya itu, Lionel. Gitar saya itu ada di kamar Lionel ya, anak saya yang besar. Saya masuk kamar dia, saya ambil gitar. Dia juga baru bangun tidur tuh. Ngapain nih pagi-pagi ambil gitar? Saya ambil gitar, saya langsung tulis tuh di kertas. Itu tangan itu seolah-olah ada yang nuntun gitu. Saya tulis semua kata-kata itu. Tiba-tiba saya nyanyi sebuah lagu. Dan lagu itu mungkin 10 menit ya. Itu selesai tuh, 10 menit tanpa ada koreksi, tanpa ada yang dibetulin, tanpa ada yang saya edit kata-katanya, atau itu semua jadi begitu aja, ngalir begitu aja. Langsung saya nyanyiin, saya panggil istri saya, mama tolong ambilin handphone, rekam. Saya takut karena saya terus terang nggak pandai ciptain lagu, saya nggak pandai bikin lagu, tapi saya takut itu lupa, makanya udah mendingan buru-buru rekam. Kalau nggak suruh mainin ulang mungkin saya bisa lupa, mungkin hilang lagu itu. Tapi ini benar-benar lagu yang memberkati saya, dan saya share banyak temen, saya share ke pemuji, dan puji Tuhan respon dari pemuji baik. Mereka ayo udah nyanyiin sama-sama. Akhirnya direkamlah lagu ini yang judulnya Kau Tetap Tuhan. Saya coba nyanyiin lagu ini. Bila kau izinkan terjadi semua yang ku alami, ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Ajarku menyadari rancangan hidup ini, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Kadang ku tak mengerti rancangan-Mu di hidupku, namun hidup terus berjalan. Matahari tetap bersinar. Ku tahu Tuhan tetap ada, Dia selalu besertaku. Bila Kau izinkan terjadi semua yang ku alami, ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Ajarku menyadari rancangan hidup ini, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Ku menyembah-Mu, tetap sembah-Mu. Ku memuji-Mu,
pagi itu ada jemaat Tuhan yang kirimin saya foto. Itu fotonya nasi sama garam. Dia bilang, bukan pagi itu, sore. Itu sekitar jam 7, jam 7-an, jam 8 malam berarti ya, jam 7 jam 8 malam. Dia kirimin saya foto nasi sama garam. Dia bilang, "Pak, tahu gak, saya nungguin," dia bilang, "sembako dari gereja gak sampai hari ini. Saya nungguin pertolongan, saya udah minta tolong ke temen, saya udah minta tolong ke beberapa orang gereja bahkan," dia bilang. "Saya nggak dapet pulang. Yang saya minta itu mujizat yang sederhana," dia bilang. "Saya cuma minta saya bisa makan hari ini dengan sayur," dia bilang, "dengan anak saya," dia bilang. Dia nangis ngomong sama saya, dia bilang, "Pak, sabar tunggu." Saya bilang, "Gereja akan kirimin sembako ke Bapak." Dia bilang, "Udahlah, percuma, saya udah makan pakai garam hari ini." Dia marah-marah, dia sambil, saya tahu dari nadanya geter, suaranya dia nangis gitu. Saya pikir kadang kita ini berpikir mungkin ya, kita itu bisa percaya sama Tuhan karena kita ngalamin mujizat. Kita percaya sama Tuhan karena kita ngalamin mujizat. Tapi bagaimana kalau mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita? Apa dia tetap Tuhan dalam hidup kita? Kalau saudara lihat banyak orang yang kena COVID itu loncat bunuh diri. Banyak orang yang melakukan kejahatan, dia ngerampok, dia mencuri karena nggak tahan dengan penderitaan masalah yang mungkin dihadapi. Seolah-olah nggak percaya Tuhan itu masih ada. Seolah-olah nggak percaya kalau Tuhan itu masih berkuasa. Seolah-olah dia nggak yakin kalau Tuhan itu peduli, perhatian sama dirinya. Sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas, banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar. Terus terang banyak yang share sama saya, yang cerita, dan akhirnya saya coba kasih lagu ini, dan mereka ada yang sampai nangis, cerita gitu ya, wah benar-benar lagu ini memberkati gitu, kasih kekuatan. Saya cerita ke teman, akhirnya satu orang teman, walaupun dia bukan orang yang cukup berada ya, tapi akhirnya, "Son, saya mau sumbang, bantu, kasih duit 8 juta, akhirnya kita beliin sembako." Ada satu teman lagi, "Son, istri saya sampai nangis-nangis denger lagu ini lagu kamu yang bikin." Saya bilang, sebenarnya bukan saya bikin karena saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma nulis. Tapi saya yakin itu Tuhan yang berikan untuk supaya banyak orang diberkati. Akhirnya dia bilang, "Wah, ini lagu sangat berkatin saya," dia bilang. "Saya selama ini memberi sembako, saya bagiin orang di sekolah kompleks saya, sampai akhirnya Tuhan tegur saya. Kamu mau bikin saya, kamu ini mau nyumbang apa mau show off, mau pamer?" Sehingga akhirnya dia bilang, "Saya mau bantu ke gereja," dia kasih uang 16 juta untuk akhirnya kita kasih ke departemen sosial, kita berikan sembako, dan banyak orang yang diberkati melalui sembako ini. Terus terang di antara kita juga banyak orang-orang yang sedang ngalamin masalah. Dan tadi di awal saya udah ngomong, mungkin bukan saudara saja, karena hampir seluruh dunia ini sedang ngalamin susah sekarang. Satu hal yang saya mau tegaskan hari ini, poin pertama yang saya mau bicarakan hari ini, kalau apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Itu kita harus tetap percaya. Ada yang bilang, "Wah, COVID ini gak terkendali," seolah-olah, "Wah, kemana nih Tuhan, kok Tuhan gak intervensi dengan mujizatnya." Sampai bahkan di YouTube ada perselisihan ya antara hamba Tuhan ya, "Wah, kemana kok Tuhan gak sembuhin yang COVID, katanya punya mujizat, katanya Tuhan tuh berkuasa, tumpang tangan sembuh." Saya mau kasih tahu, walaupun saudara gak disembuhin, walaupun hari ini ekonomi saudara mungkin belum baik, mungkin sekarang masih dalam masalah, mungkin bisnis kita dalam sulit, mungkin keuangan kita lagi gak baik, dia tetap Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Saudara percaya gak percaya, saudara seperti lagu yang tadi, saudara ada masalah gak ada masalah, besok matahari tetap bersinar.
saudara hari ini nggak percaya Tuhan itu ada, besok tetap terjadi sesuatu. Besok hidup ini terus tetap berjalan. Ada seorang bahkan pelayan Tuhan dia bilang, "Oh, saya nggak mau pelayanan lagi lah. Udahlah. Apalagi sekarang pelayanan PK-nya dipotong lagi. Saya nggak. Padahal PK itu sangat berpengaruh buat saya. Lumayan lah, bisa buat bantu saya makan." Saya pikir, kok kita ini sampai segitu sempitnya berpikir ya. Kalau Tuhan gak melakukan mujizat, kalau Tuhan gak melakukan sesuatu, berarti dia bukan Tuhan kan? Kan gak gitu. Tapi saya mau tegaskan sekali ini lagi. Yang pertama, kalau dia Tuhan, tetap dia Tuhan yang berkuasa dan dia berdaulat. Tetap semua otoritas Tuhan. Saya yakin banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hikmat yang bisa didapat dari peristiwa COVID pandemi ini. Sehingga setiap kita bisa mengintrospeksi diri. Oh, benarkah dia masih Tuhan dalam hidup kita ketika masalah? Ada orang yang ketika ngalamin masalah dia nggak mau melayani lagi, dia nggak percaya dengan Tuhan. Ada orang yang begitu dia sukses berhasil, dia bahkan tinggalin Tuhan karena bergelimang keberhasilan dan kesuksesannya. Tapi kedua hal ini dua-duanya sama-sama salah. Sekarang aja kita ngalamin mungkin masalah yang kita hadapi. Tapi apapun yang terjadi, inti dari lagu ini, apapun yang terjadi, Yesus itu tetap Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau bicara hari ini, apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan yang patut diandalkan. Dia satu-satunya yang kita bisa andalkan. Kepadanya kita percaya, kepadanya kita berharap. Kita gak akan bisa hidup kalau kita nggak punya harapan. Kita nggak akan bisa bangkit maju kalau kita nggak ada harapan. Kita harus, walaupun seburuk apapun kondisi kita hari ini, kita harus tetap punya harapan. Kalau akan ada hari yang dimana Tuhan melepaskan kita dari semua masalah ini dan kita bisa bangkit, survive kembali. Sekarang ini mungkin nggak ada waktu lagi kalau kita berpikir yang aneh-aneh gitu. Sekarang kita berpikir gimana caranya kita bisa survive aja. Kita bisa bertahan menghadapi semua ini. Kita bisa bertahan untuk melewati badai ini. Karena setelah ini pasti akan terbit terang, pelangi akan muncul dan semua akan indah pada waktunya. Jadi sekali lagi, poin yang kedua saya mau tegaskan hari ini, dia tetap Tuhan yang layak kita andalkan. Kalau enggak, saudara mau percaya sama siapa lagi? Saudara mau percaya sama ilmuwan? Saudara mau percaya sama orang? Saudara mau percaya sama pemerintah? Terus terang sampai hari ini nggak ada satu orang pun di dunia ini bisa memastikan kapan COVID ini berakhir. Ada yang memprediksi ekonomi akan bangkit berapa tahun kemudian. Ada yang berkata, waduh, kalau vaksin ketemu juga belum tentu COVID ini bisa diselesaikan karena antibodi manusia beda-beda. Ujung-ujungnya nggak ada yang bisa memastikan seperti yang Tuhan pernah janjikan. Tuhan nggak pernah berjanji akan terus ada matahari, akan terus ada hujan. Tapi Tuhan selalu berjanji dia akan berikan kekuatan kepada orang yang dikasihinya, orang yang percaya, orang yang mengandalkan dia. Seperti ada lagu kan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya kepadanya kita berharap, kita percaya, hanya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah alihkan harapanmu kepada siapapun, termasuk kepada manusia, termasuk kepada pemerintah. Ya, kalau dipikir-pikir ya, pemerintah nggak ngucurin dana sampai triliunan ya, ngucurin anggaran sampai triliunan, kayaknya nggak kebagian apa-apa nih. Banyak orang gereja temen yang kenalan saya, wah ada bantuan ini, tapi nggak pernah dapat apa-apa ya. Kalau saudara berharap mengandalkan manusia, pemerintah, saudara akan kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah ngecewain. Karena sadar nggak sadar, suka nggak suka, dia sebenarnya selalu berjalan bersama kita. Selalu dia ada bersama kita. Coba biarkan dia selalu memimpin hidup kita, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan jangan pernah berpaling kepadanya.
terus bersandar, percaya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saat teduh saudara? Bagaimana dengan doa-doa saudara? Apa kabarnya? Apakah masih? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Belakangan ini karena nggak ada ibadah, hanya ibadah online yang boleh nonton, boleh nggak, kapan aja bisa, di mana aja bisa, sambil tidur, bahkan ada yang di kamar mandi, mungkin ikutin ibadah online. Ya seperti begini online, kadang-kadang kita ngerasain seolah-olah kuasanya berkurang karena ibadah online, seolah-olah hadirat Tuhan gak berasa, seolah-olah Tuhan pun jadi jauh karena ibadah online. Apa kabar dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Kalau saudara masih percaya kepada Dia, kalau saudara masih berharap kepada Dia, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang memberikan saudara semua, teman-teman semua kekuatan. Itu yang membuat saudara tetap survive. Hanya kepada Dia kita harus tetap percaya. Poin ketiga yang saya mau sampaikan hari ini, Dia tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang kita harus sembah, yang harus kita layani. Dia tetap Tuhan. Jadi kalau saudara karena pandemi ini, karena masalah yang saudara hadapin terlalu sulit sehingga saudara gak mau melayani Tuhan lagi, berarti saudara meninggalkan Tuhan. Kalau yang baik saudara mau terima dari Tuhan, seperti Ayub berkata kepada istrinya, kalau yang baik kamu mau terima dari Tuhan, bagaimana dengan sekarang ini? Kita mau menolak dari Tuhan dan kita mau tinggalkan Tuhan karena masalah yang kita hadapin. Kita gak mau melayani Dia lagi, gak mau menyembah Dia lagi karena ada tantangan yang kita hadapin. Saudara, tolong jangan berpikir yang sejahat itu. Karena yang Tuhan pengen kita tetap, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang kita harus sembah. Dia tetap Tuhan yang harus kita layani. Dia tetap Tuhan yang kita harus percaya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Bila Tuhan izinkan terjadi semua yang kita alami, kita harus tahu betul kalau Dia bersama-sama kita. Saya yakin apa yang kita alami sekarang ini Tuhan juga rasain penderitaannya. Tuhan rasain kesulitan yang kita alami. Dan saya yakin Tuhan punya rencana yang besar, yang luar biasa buat setiap kita. Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita belum tahu. Ntar setelah kita alami berapa bulan, berapa tahun kemudian, kita lihat ke belakang baru kita sadar, oh ternyata Tuhan luar biasa. Ada yang kesaksian juga gitu, wah di pandemi ini ternyata jadi lebih begini, lebih begitu, wah jadi lebih sehat, mungkin jadi ada olahraganya, jadi hubungan dengan keluarga jadi lebih baik karena sering di rumah, jadi banyak hal yang membuat kita jadi lebih baik. Mungkin karena kita berfokus kepada masalah sehingga kita nggak lihat kebaikan yang ada, nilai-nilai positif yang luar biasa yang terjadi. Kadang-kadang kita lihat itu sebelah mata, tapi kita lihat lebih banyak masalahnya. Tapi coba kita lihat Tuhannya, jangan lihat masalahnya, tapi kita lihat Tuhan yang ada di dalam itu. Karena apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan. Itu saudara percaya nggak percaya, saudara mau akui atau tidak, Dia tetap Tuhan. Dan Dia selalu memberkati anak-anaknya. Ya mungkin kalau sampai hari ini kita masih terlindungi, masih sehat, masih kuat, karena itu salah satunya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa survive sampai hari ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, kita masih tubuh yang sehat, itu salah satu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi seandainya itu pun tidak terjadi, Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia tetap Tuhan yang kita harus sembah. Dia tetap Tuhan. Jadi pesan hari ini, kalau saudara mau dengar lagunya, ada di YouTube, ada di Facebook gereja, saudara bisa dengar, dan semoga lagu ini memberkati.
Saya rasa itu sharing dari saya hari ini. Semoga setiap saudara diberkati, tetap percaya, tetap berharap, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala percaya. Semua akan indah pada waktu ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hands up! This is real love. This is real